Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah, mahasiswa semester 2, jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Sistem urinaria yaitu suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh. Yang membedakan antara saluran urinaria laki-laki dan saluran urinaria perempuan yaitu pada saluran urinaria laki-laki terdapat prostat, sedangkan pada saluran urinaria perempuan tidak ada. Sistem urinaria terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal mengeluarkan sek atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Yang kedua yaitu ureter, menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang ketiga yaitu kantung kemih sebagai tempat penampungan urin. Dan yang terakhir yaitu uretra, tempat menyalurkan urin dari kantung kemih. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas ginjal. Organ ginjal berbentuk seperti kacang. Ginjal pada orang dewasa berukuran sekitar panjangnya 12-13 cm, sedangkan lebarnya 6 cm dan beratnya sekitar 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus sendiri yaitu tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis dan pembuluh getah bening yang terletak di belakang perut atau abdomen. Spesifiknya yaitu ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas masing-masing ginjal terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal atau yang biasa disebut sebagai kelenjar anak ginjal. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit lebih bawah dari ginjal kiri untuk memberi tempat pada organ hati. Bagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga 11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredam goncangan. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian ginjal. Ada beberapa bagian-bagian dari organ ginjal, yaitu yang pertama korteks. Korteks itu bagian luar ginjal. Lalu ada medula, yaitu bagian dalam ginjal. Yang ketiga ada piramid, yaitu medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat ada kolumna Bertini, yaitu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima yaitu papillaris Berlini, yaitu papila dari tiap piramid. Yang keenam ada pelvis, yaitu reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh ada calyx minor, yaitu bagian ujung pelvis yang berbentuk seperti cawan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan calyx mayor, yaitu kumpulan dari beberapa calyx minor. Sekarang kita akan lanjut ke fungsi ginjal. Di samping itu semua terdapat fungsi primer ginjal, yaitu untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel atau cairan di luar tubuh sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas-batas normal. Kita akan beralih ke lapisan ginjal. Tiap ginjal terbungkus saluran tipis atau yang biasa disebut kapsula renalis yang berupa jaringan fibrus yang berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terdiri atas 2 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan luar atau lapisan korteks. Yang kedua yaitu lapisan dalam atau medula. Seterusnya kita akan membahas tentang fisiologi ginjal. Ada 6 fisiologi ginjal. Yang pertama itu mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Jika tubuh kelebihan air, maka ginjal akan mengekskresikan sebagai urin yang encer dalam jumlah besar. Sedangkan jika kekurangan air, maka dapat menyebabkan urin yang dieksekresi berkurang.
dan konsentrasinya lebih, sehingga susunan dari volume cairan tubuh dapat dipertahankan dengan normal. Yang kedua yaitu mengatur osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebihan atau penyakit seperti diare, muntah, maka ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting. Yang ketiga yaitu untuk mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Asam basa cairan tubuh bergantung pada apa yang dimakan oleh manusia. Campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam. pH kurang dari 6 yang disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Apabila banyak makan sayur-sayuran, maka urin akan bersifat basa. pH urin bervariasi sekitar antara 4,8 sampai 8,2. Yang keempat yaitu ekskresi sisa hasil metabolisme seperti ureum, asam urat, dan kreatinin. Zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing atau pestisida. Yang kelima yaitu fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah, membentuk eritropoiesis, mempunyai peran penting untuk memproses pembentukan eritrosit. Yang keenam, untuk membantu hormon dihidroksikolkalsiferol. Vitamin D aktif yang diperlukan untuk absorpsi ion kalsium di usus. Sekarang kita akan membahas tentang struktur korteks. Struktur korteks ada dua, yaitu korteks ginjal atau korteks renalis, sumsum ginjal atau medula renalis. Sekarang kita akan membahas korteks ginjal terlebih dahulu. Korteks ginjal mengandung jutaan alat penyaring atau nefron, sekitar 1 sampai 1,5 Fungsi nefron yaitu membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun atas kapsula Bowman dan glomerulus. Kapsula Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsula Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriol afferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteriol efferent. Kita akan membahas tentang sumsum ginjal. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Kita akan melanjutkan bagian-bagian dari ginjal. Yang kedua yaitu ureter. Ureter yaitu tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25 sampai 30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron simpatis. Ureter terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu pars abdominalis yang berada di dalam rongga abdomen dan pars pelvina yang berada di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, jaringan ikat atau fibrosa, dan lapisan dalam, otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi pergerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga dari bagian ginjal yaitu vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan pengubah status konstruktif otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin
sekitar 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai 3 bagian. Yang pertama yaitu apex, dihubungkan ke kranial oleh urakus, sisa kantong alantos, sampai ke umbilikus atau pusar. Yang kedua yaitu korpus, dan yang terakhir fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau tak sadar. Dan yang terakhir dalam bagian ginjal yaitu uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, yang berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria berfungsi juga sebagai sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita dan pada pria berbeda. Uretra pada wanita panjangnya sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan uretra pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama yaitu pars prostatica yang terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua yaitu pars prostatica dan terletak di prostat. Yang ketiga pars membranosa, letaknya sekitar 1,5 cm, panjangnya sekitar 1,5 cm, dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulboretralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Dan yang keempat yaitu pars sponglosa atau cavernosa, panjangnya sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Sekarang kita akan membahas tentang proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu prosesnya filtrasi. Filtrasi yaitu proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Filtrasi terjadi di dalam glomerulus. Zat yang berukuran kecil seperti glukosa, ion, dan limbah nitrogen akan mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui esterol efferent. Hasil dari filtrasi yaitu filtrat glomerulus atau urin primer. Proses pembentukan urin yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi yaitu filtrat tubulus atau urin sekunder. Proses pembentukan urin yang ketiga atau yang terakhir yaitu sekresi atau augmentasi. Augmentasi yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak seperti ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal. Lalu dialirkan ke tubulus contortus collectivus dan ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Kemudian akan ke rongga ginjal, ureter, dan ke kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Fungsi homeostasis ginjal. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronilum dan hidroksil. Akibatnya, urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Kadar ion natrium dikendalikan melalui sebuah proses homeostasis yang melibatkan aldosteron atau hormon steroid untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvulasi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sekarang kita akan membahas tentang patologi sistem urinaria. Ada beberapa masalah yang mungkin muncul pada sistem urinaria. Yang pertama yaitu berkurangnya aliran darah ke ginjal. Penyebabnya yang mungkin yaitu kekurangan darah akibat pendarahan, dehidrasi atau cedera yang menyebabkan bersumber
yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. Daya pompa jantung menurun atau kegagalan jantung, tekanan darah yang sangat rendah, dan kegagalan hati. Masalah yang kedua yaitu penyumbatan aliran kemih. Penyebabnya yang mungkin yaitu pembesaran prostat dan tumor yang menekan saluran kemih. Masalah yang ketiga yaitu trauma pada ginjal. Penyebabnya yang mungkin yaitu reaksi alergi, misalnya alergi terhadap zat radiopak atau darah putih hasil penembusan sinar X yang digunakan pada pemeriksaan rongsen. Zat-zat racun, keadaan yang mempengaruhi unit penyaringan ginjal, penyumbatan arteri atau vena di ginjal, kristal, protein atau bahan lainnya dalam ginjal. Patologi sistem urinaria yang pertama yaitu glomerulonefritis atau peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria, dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis terbagi menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Glomerulonefritis akut terjadi akibat infeksi kuman Streptococcus dan sehingga timbul hematuria, edema, hipertensi, penurunan fungsi ginjal. Patologi sistem urinaria yang kedua yaitu sindrom nefrotik, sindroma atau kelainan yang telah menyebar ke tubuh yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Patologi sistem urinaria yang ketiga yaitu peradangan ginjal, ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung pada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Semisal daerah yang terkena yaitu pembuluh darah, maka penyakit yang timbul yaitu vaskulitis atau peradangan pada pembuluh darah. Atau semisalnya lagi glomeruli, maka penyakit yang timbul yaitu sindroma nefritik akut dan sindroma nefritik kronis. Dan terakhir, daerah yang terkena jaringan tubo-interstitial atau jaringan ikat fibrosa, maka penyakit yang timbul yaitu nefritis tubo-interstisial akut atau bisa juga sebagai komplikasi penyakit lain. Diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatannya yaitu hindari obat-obat nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal, penyesuaian dosis obat-obatan, dan persiapan terapi pengganti ginjal. Diagnosa dan perawatan. Yang pertama yaitu kateterisasi, yaitu pemasukan tabung ke tubuh seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk penarikan urin. Yang kedua ada kristoskop, yaitu alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih, juga digunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. Yang ketiga ada dialisis, yaitu pemisahan zat dengan saluran melalui membran semipermeabel. Dialisis digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diinginkan. Yang keempat ada hemodialisis, yaitu penghapusan zat yang tidak diinginkan dari darah oleh bagian melalui membran semipermeabel. Dan yang terakhir yaitu kateter Foley. Kateter Foley itu sebuah kateter saluran kemih dengan balon di salah satu ujung untuk mencegah kateter meninggalkan kandung kemih. Sekian pembahasan saya tentang anatomi, fisiologi, dan patologi sistem urinaria. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.